Hai, kembali lagi bersama Ringkas Film. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Sebuah pesawat luar angkasa alien memecah kesunyian langit malam dan mulai jatuh menuju bumi. Saat memasuki atmosfer, pesawat itu dengan cepat terbakar. Kapal tersebut akhirnya menghantam sebuah danau, lalu dua pria berzirah berat keluar dari reruntuhan. Salah satu dari mereka membantu rekannya keluar dari air. Saat rekannya tak sadarkan diri, ia sempat mengalami kilasan-kilasan singkat tentang masa lalu. Ketika akhirnya terbangun, sang astronot menyadari bahwa rekannya telah meninggal akibat luka parah di bagian dada. Di kejauhan, ia mendengar suara panggilan robotik dari sebuah komputer yang terdampar di danau. Ia pun menyelamatkan mesin itu dan, menggunakan bahasa yang tidak dikenal, meminta informasi tentang planet tempat mereka mendarat. Ia juga menanyakan keberadaan pesawat lain, tetapi komputer itu menjawab bahwa tidak ada catatan mengenai kapal lain di sekitar lokasi. Dengan rasa kecewa, pria itu kemudian membiarkan komputer mengunduh dan mentransfer berbagai data tentang planet tersebut ke dalam dirinya, mulai dari peradaban, spesies, bahasa, hingga budayanya. Proses itu sangat sulit dan menyakitkan untuk ia terima. Setelah semuanya selesai, ia tampak kembali bersemangat. Ia lalu berlatih menembak menggunakan senjata penghancur yang secara ajaib selamat dari kecelakaan. Menjelang malam, ia menguburkan jasad rekannya yang gugur. Kini, misi baru sang pengembara luar angkasa adalah bertahan hidup di wilayah asing berupa hutan yang sangat luas dengan hanya mengandalkan senjatanya. Dalam pencariannya, ia menemukan bangkai seekor paus di dekat sebuah desa yang telah hancur dan ditinggalkan. Desa itu dipenuhi jejak serangan dari sesuatu yang jelas bukan manusia. Saat menyadari dirinya sedang diawasi, sang pengembara segera melarikan diri. Namun, ia dicegat oleh seorang penunggang kuda yang memukulnya hingga pingsan, sementara senjatanya terlempar dan hanyut ke sungai. Saat tidak sadarkan diri, ia ditawan dan dibawa ke sebuah desa Viking yang dikelilingi pagar kayu besar. Di aula utama desa, Freya muda sedang berlatih duel pedang dengan ayahnya, Raja Radger. Freya mengatakan bahwa ia tidak ingin menikahi pelamarnya, Wulfric, seorang pria ambisius yang mengincar tahta kerajaan. Pertarungan itu berakhir ketika Raja Radger tanpa sengaja melukai bahu putrinya. Setelah itu, ia segera mengobati luka Freya. Tak lama kemudian, Wulfric datang. Namun, sikapnya yang sombong dan sok tahu justru membuat Freya semakin tidak menyukainya hingga ia memilih pergi meninggalkan mereka. Radger lalu berbicara dengan Wulfric mengenai hancurnya desa di dekat wilayah mereka. Wulfric menjelaskan bahwa saat melakukan penyelidikan, mereka berhasil menangkap seorang pria asing yang tampaknya bukan berasal dari desa manapun yang mereka kenal. Tawanan itu, sang astronot, kemudian diperlihatkan kepada seluruh penduduk desa. Mereka takjub sekaligus mengejek pakaian aneh yang dikenakannya. Wulfric membawanya ke sebuah gubuk untuk diinterogasi. Ketika ditanya siapa namanya, pria itu mengaku bernama Kynen. Ia kemudian berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya berasal dari sebuah pulau di utara dan sedang memburu naga. Namun, para Viking tidak mempercayainya. Mereka justru yakin bahwa Kynen adalah orang yang bertanggung jawab atas kehancuran desa di dekat sana. Kynen mencoba melarikan diri, tetapi kekuatan para Viking jauh lebih besar darinya. Setelah kembali ditahan, ia mencoba kabur lagi dengan menggunakan sebatang besi yang membara. Namun, tepat sebelum berhasil meloloskan diri, Freya muncul untuk merawatnya atas permintaan Wulfric. Menjelang senja, Raja Radger bertanya kepada Wulfric mengenai perkembangan interogasi terhadap pengembara luar angkasa itu. Namun, Wulfric menjawab bahwa Kynen tetap menolak bekerja sama. Hrothgar memberitahu Wulfric bahwa Gunnar, kepala desa yang hancur, harus segera dicari dan dijelaskan bahwa bukan merekalah yang menyerang desanya. Wulfric tampak ragu karena ia menyimpan dendam terhadap Gunnar, yang dahulu membunuh ayahnya, mantan kepala desa tersebut. Namun Hrothgar menjelaskan bahwa ayah Wulfric tewas karena kecerobohannya sendiri, dan ia tidak ingin Wulfric mengalami nasib yang sama. Sementara itu, Freya kembali menemui Kynen dan bertanya apakah dialah yang telah menghancurkan desa itu. Kynen kembali membantah tuduhan tersebut. Tiba-tiba, ia melepaskan diri dari ikatannya, menyerang Freya dan penjaganya hingga berhasil melumpuhkan sang penjaga. Kynen kemudian mencoba melarikan diri di tengah malam. Rencananya hampir berhasil, tetapi tiba-tiba lonceng peringatan berbunyi, menandakan adanya serangan musuh. Seluruh prajurit Viking segera bersiap, mengira Gunnar datang untuk membalas dendam. Namun ketika mereka keluar, tidak ada seorang pun di luar desa. Mereka pun tersadar bahwa musuh sebenarnya sudah berada di dalam desa. Sesosok makhluk misterius bertentakel mulai mengamuk, membantai penduduk dan membakar bangunan. Monster itu bersembunyi di dalam kandang kuda. Kynen langsung mengejar makhluk tersebut, tetapi penjaga yang sebelumnya ia lumpuhkan justru mengejarnya. Tak lama kemudian, penjaga itu dibunuh secara mengenaskan oleh monster misterius tersebut, yang kemudian membawa jasadnya ke atas tembok kayu desa. Melihat makhluk itu, Kynen langsung mengenalinya dan menyebut namanya, Morwen, naga asli yang selama ini ia buru.
Sebelum ia sempat mengejar monster itu, para Viking menangkap Kinan dan mengikatnya pada sebuah batu. Saat terikat, Kinan mengalami kilas balik tentang bagaimana Morwen menyerang planet asalnya dan memusnahkan bangsanya. Ia hanya bisa meratapi kehancuran dunia tempat ia berasal. Keesokan harinya, seorang anak desa yang miskin menghampirinya dan memberikan sepotong roti. Kinan menerimanya dengan penuh rasa curiga. Para pria desa kemudian berusaha mencari tahu siapa sebenarnya penyebab serangan semalam. Mereka membawa Kinan menghadap Raja Radgar dan memintanya menjelaskan tentang naga yang selama ini ia katakan sedang diburu. Kinan menjelaskan bahwa Morwen juga telah menghancurkan peradabannya. Monster itu menggunakan cahaya sebagai umpan untuk menarik mangsanya, lalu membunuh mereka tanpa ampun. Ia pun mengakui bahwa tanpa sengaja dirinya telah membawa Morwen hingga ke desa Viking tersebut. Pengakuan itu membuat para Viking berniat segera mengeksekusinya. Silence! Namun tepat sebelum hukuman dijalankan, Radgar menghentikan mereka. Sang raja mengaku belum sepenuhnya mempercayai cerita Kinan, tetapi ia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Menyadari bahwa para Viking akan memburu Morwen, Kinan meminta izin untuk ikut bersama mereka. Akhirnya, para Viking memberinya seekor kuda sebagai tunggangan. Sebelum berangkat, Freya lebih dulu menghadiahinya sebuah pukulan sebagai balasan atas serangan Kinan sebelumnya. Setelah itu, rombongan pun meninggalkan desa untuk memburu monster tersebut. Seorang pandai besi bernama Boromir menawarkan daging kepada Kinan, tetapi ia langsung memuntahkannya. Far off and sad, that's not tasted Herod mead. Radgar kemudian mengajak Kinan berbicara. Kinan memperingatkan sang raja bahwa jika Morwen tidak segera dihentikan, desa Viking itu akan mengalami nasib yang sama seperti dunia asalnya. Tak lama kemudian, Wulfric melaporkan bahwa mereka menemukan beberapa mayat di sekitar hutan. Ia mengusulkan agar rombongan dibagi menjadi beberapa kelompok pencari. Namun Kinan menolak rencana itu karena menurutnya Morwen sangat berbahaya, sehingga mereka harus tetap bersama. Sayangnya, Radgar tetap memutuskan agar mereka bergerak berpasangan. Saat melakukan penyelidikan, kepala seekor kuda yang telah terpenggal tiba-tiba jatuh dari atas tebing tepat di dekat Radgar dan Boromir di sisi lain. Pasangan penjelajah lainnya menemukan beberapa mayat hangus di luar sebuah gua. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa sesuatu yang sangat berbahaya sedang mengintai mereka dari kegelapan. Setelah mendengar jeritan ketakutan dari pasangan yang memasuki gua, seluruh rombongan segera berkumpul dan masuk ke dalam untuk menyelidiki. Di sana mereka menemukan seekor beruang besar dan langsung terlibat dalam pertarungan sengit. Meski mendapat perlawanan yang kuat, mereka akhirnya berhasil mengalahkan binatang buas tersebut. Dalam pertarungan itu, Kinan memberikan tebasan terakhir dengan pedangnya hingga beruang itu tewas. Melihat keberanian dan jasanya, Raja Radgar memutuskan untuk mengampuni Kinan dan memberinya kebebasan. Sekembalinya ke desa, seluruh penduduk merayakan kemenangan atas beruang itu dengan sebuah pesta besar. Di tengah kemeriahan, Kinan muncul kembali, kali ini mengenakan pakaian khas bangsa Viking. Di luar dugaan, seluruh penduduk menyambutnya dengan hangat, dan ia pun duduk makan bersama Raja Radgar. Saat makan malam berlangsung, anak laki-laki yang sebelumnya memberikan roti kepada Kinan datang menghampirinya. Sebagai balas budi, Kinan meminjamkan pedang hebat yang digunakan untuk membunuh beruang, dengan syarat anak itu memberitahukan namanya. Anak tersebut hanya menjawab singkat. Erik Radgar kemudian menjelaskan bahwa kedua orang tua Erik telah meninggal dunia, sehingga kini seluruh desa merawatnya seperti keluarga sendiri. Tak lama kemudian, Wulfric mengajak semua orang memainkan permainan tradisional bernama Shields dan menantang Kinan untuk ikut bertanding. Beberapa pria menyusun perisai mereka membentuk jalur persegi. Para peserta harus berdiri di atas perisai itu sambil menjaga keseimbangan dan bergerak maju tanpa terjatuh. Setelah melakukan berbagai gerakan yang cukup rumit, Kinan akhirnya kehilangan keseimbangan dan jatuh menimpa Boromir. Bukannya mengejek, Wulfric justru membantu Kinan berdiri. Sejak saat itu, ia mulai mempercayainya. Sementara seluruh penduduk bersorak menyambut anggota baru mereka, usai meninggalkan aula utama, Kinan bertemu dengan Freya. Freya mengucapkan terima kasih karena Kinan telah menyelamatkan ayahnya selama ekspedisi. Namun Kinan memperingatkannya bahwa beruang bukanlah makhluk yang telah membantai penduduk desa. Pelakunya adalah Morwen, dan monster itu pasti akan kembali kapan saja. Benar saja, tiba-tiba pasukan Viking yang dipimpin Gunnar menyerbu desa. Pertempuran sengit pun pecah. Pedang beradu dari segala arah, sementara Kinan dan Freya masing-masing berhasil menewaskan beberapa musuh. Di tengah kekacauan itu, Raja Radgar berhadapan langsung dengan Gunnar. Gunnar menyeruduk sang raja hingga terjatuh ke tanah dan bersiap menghabisinya. Pada saat yang genting, Kinan datang menyelamatkan Radgar. Gunnar berusaha bangkit untuk menyerang balik, tetapi anak buahnya segera menariknya mundur. Mereka mengakui bahwa pertempuran telah kalah dan memaksa Gunnar untuk mundur bersama pasukannya. Meski akhirnya meninggalkan desa, Gunnar sempat meneriakkan kutukan kepada Radgar. Ia menuduh sang raja sebagai pembunuh keluarga dan seluruh rakyat desanya. Setelah serangan itu berakhir, desa perlahan mulai memulihkan diri.
Freya kemudian menjelaskan kepada Kinan siapa sebenarnya Gunnar. Bertahun-tahun sebelumnya, ayah Wulfric ingin menyatukan seluruh desa Viking untuk melancarkan perang melawan bangsa Franka. Namun Gunnar menolak hadir dalam pertemuan tersebut. Penolakan itu dianggap sebagai sebuah pengkhianatan, sehingga sejak saat itu kedua desa saling membenci dan memendam dendam. Sementara itu, Gunnar dan pasukannya mulai menyusun rencana untuk menyerang kembali Wulfric dan rakyatnya. Di tengah perjalanan, salah seorang prajurit memisahkan diri untuk buang air kecil. Tanpa diduga, ia disergap oleh Morwen yang bersembunyi di dalam danau. Satu persatu anak buah Gunnar mulai dibunuh secara brutal. Mereka mengira Wulfric sedang melancarkan serangan mendadak, padahal pembunuh sebenarnya adalah Morwen. Tak lama kemudian, hanya Gunnar yang tersisa. Ia berdiri sendirian berhadapan dengan monster mengerikan itu dan memilih menyerangnya tanpa rasa takut. Di desa, beberapa anak buah Gunnar yang selamat tiba sambil berteriak meminta tolong. Mereka memohon agar gerbang dibuka supaya bisa berlindung, namun Wulfric menganggap semua itu hanyalah jebakan. Ia segera memerintahkan para pemanah untuk melepaskan anak panah. Di antara para pelarian itu muncul Gunnar, yang berhasil selamat dari serangan Morwen dan kini memohon bantuan. Hujan anak panah pun dilepaskan, menewaskan beberapa orang, tetapi Gunnar berhasil lolos. Melihat situasi itu, Kinan segera berteriak agar para pemanah menghentikan tembakan. Setelah mereka berhenti, Kinan bergegas membuka gerbang desa agar Gunnar dan orang-orangnya bisa masuk mencari perlindungan. Saat Wulfric hendak menghantam Gunnar, semua orang tiba-tiba melihat serangkaian cahaya biru di hutan yang memikat seorang pria. Sesaat kemudian, makhluk itu menerkam dan melahap korbannya. Cahaya biru itu berubah menjadi merah, memperlihatkan wujud asli Morwen yang buas sebelum akhirnya menghilang kembali ke dalam hutan. Kini seluruh penduduk akhirnya percaya bahwa monster itu benar-benar ada di aula utama desa. Ketegangan kembali memanas antara Wulfric dan Gunnar. Gunnar mengatakan bahwa saat ia menyerang Morwen, rasanya seperti menghantam dinding batu karena kulit monster itu sangat keras. Kinan lalu menjelaskan bahwa Morwen mustahil dikalahkan dalam pertarungan terbuka. Satu-satunya cara adalah menjebaknya. Wulfric tidak mempercayai rencana tersebut. Ia menegaskan bahwa Kinan bukan bagian dari bangsa mereka sehingga tidak ada alasan untuk mengikuti sarannya. Mendengar itu, Kinan akhirnya meluapkan emosinya. Ia mengatakan bahwa Wulfric kembali melakukan kesalahan, sama seperti saat menuduh Gunnar sebagai dalang serangan sebelumnya. Keduanya hampir berkelahi, tetapi Raja Radgar segera melerai mereka. Sang raja memutuskan untuk mendukung rencana Kinan dan memerintahkan seluruh penduduk mengikuti strateginya. Keesokan harinya mereka mulai membangun jebakan di pintu masuk desa. Kinan meminta berbagai bahan yang mudah terbakar tanpa menjelaskan alasannya. Mereka menggali sebuah lubang yang sangat dalam lalu menyamarkannya agar tampak seperti sebuah gubuk biasa. Di dasar lubang dipasang banyak tombak kayu yang ditancapkan ke tanah, sementara seluruh bagian jebakan dipenuhi minyak yang mudah terbakar. How's it coming? Setelah persiapan selesai, Raja Radgar menawarkan Kinan tempat di desa, secara resmi menerimanya sebagai salah satu dari mereka. Sementara itu, salah satu korban serangan malam sebelumnya tiba-tiba terbangun di tengah tumpukan mayat. Namun sebelum sempat melarikan diri, Morwen kembali muncul dan menghabisinya. Di gubuk Freya, ia dan Kinan menikmati semangkuk sup hangat bersama. Dalam momen itu, Kinan akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia besar. Ia mengaku bahwa bangsanya sebenarnya adalah para penakluk antariksa yang berpindah dari satu planet ke planet lain. Saat tiba di dunia tempat Morwen berasal, pasukan Kinan membantai hampir seluruh spesies itu menggunakan bom demi menguasai planet tersebut. Morwen yang masih tersisa kemudian diburu hingga hampir punah agar wilayah itu bisa dijajah sepenuhnya. Ternyata Kinan sendiri adalah bagian dari pasukan kolonisasi luar angkasa. Sebagai imbalan atas keberhasilan memusnahkan penghuni asli planet itu, ia dan keluarganya diberi tempat tinggal di sana. Beberapa waktu setelah penaklukan selesai, Kinan ditugaskan menjalankan misi baru. Dalam perjalanan itulah, ia menyadari bahwa seekor Morwen ternyata masih hidup dan bersembunyi di saluran ventilasi pesawatnya. Morwen yang selamat itulah yang kemudian membantai seluruh penduduk yang tersisa. Kinan terus menyalahkan dirinya sendiri karena merasa kelalaiannya telah menyebabkan tragedi tersebut. Namun Freya mencoba menghiburnya. Ia mengatakan bahwa Kinan tidak seharusnya terus hidup dalam rasa bersalah. Sebagai tanda kepercayaannya, Freya memberikan pedang warisan keluarganya agar Kinan dapat bertarung dengan lebih baik. My father gave it to me and told me that one day. Tak lama kemudian, seluruh penduduk bersiap menjalankan rencana jebakan. Kali ini dengan bantuan Gunnar dan anak buahnya, gerbang desa dibuka. Wulfric dan Kinan keluar sambil menunggu kemunculan Morwen. Suasana sangat gelap sehingga mereka hampir tidak dapat melihat apapun. Karena monster itu tak kunjung muncul, Kinan melemparkan sebuah obor ke arah hutan. Saat cahaya obor menerangi sekeliling, mereka terkejut karena Morwen ternyata sudah berdiri tepat di depan mereka. Tiba-tiba pendeta desa muncul sambil berdoa dan menganggap monster itu sebagai utusan Lucifer yang harus diusir. Namun dalam sekejap, Morwen menerkam dan membunuhnya dengan sangat brutal. Kinan dan Wulfric pun segera berlari menuju jebakan. Mereka melewati parit berisi minyak dan menggunakan deretan perisai sebagai pijakan untuk menyeberang ke sisi lain. Sayangnya, Wulfric terpleset dan jatuh ke dalam parit tepat di dekat Morwen. Keadaan semakin buruk ketika para prajurit di dalam desa menutup gerbang, tanpa sadar meninggalkan Kinan dan Wulfric terjebak di luar. Beberapa saat sebelum para pemanah melepaskan hujan panah api, Kinan menjulurkan tangan melalui sebuah celah di luar gerbang dan berhasil menarik Wulfric keluar tepat pada waktunya. Sesaat kemudian,
Panah-panah api menghantam jebakan dan memicu ledakan besar yang menggetarkan seluruh desa. Namun ketika semua orang mengira pertarungan telah berakhir, seekor Morwen lain yang berukuran lebih kecil tiba-tiba muncul dari belakang, tepat di area tempat para wanita berlindung, demi melindungi semua orang. Freya langsung menyerang monster muda tersebut. Raja Radgar segera datang membantu putrinya, tetapi setelah pertarungan singkat, ia berhasil dijatuhkan dan tak berdaya. Belum sempat mereka bernapas lega, Morwen pertama muncul kembali dari kobaran api. Monster itu ternyata masih hidup dan kini jauh lebih ganas daripada sebelumnya. Melihat situasi yang semakin putus asa, Wulfric dan Kinan maju menyerang bersama. Sayangnya, kekuatan mereka masih belum mampu menandingi monster tersebut. Gunnar kemudian ikut bertarung untuk membantu mereka. Namun dalam sekejap, Morwen dewasa menebas kepalanya hingga terpenggal sebelum akhirnya melarikan diri kembali ke kegelapan. Kinan kemudian menyadari bahwa masih ada Morwen kedua, sehingga ia dan Wulfric segera berlari untuk membantu Freya. Sayangnya, ketika mereka tiba, Freya hanya bisa memeluk jasad ayahnya, Raja Radgar, yang gugur dalam pertempuran melawan monster tersebut. Keesokan harinya, seluruh penduduk memutuskan meninggalkan desa karena takut Morwen akan kembali menyerang. Erik menghampiri Kinan dan mengatakan bahwa ia ingin tetap tinggal bersamanya di desa. Namun Kinan menolak dengan lembut. Ia menjelaskan bahwa desa itu sudah tidak aman, sehingga Erik harus ikut mengungsi bersama penduduk lainnya menggunakan kapal. Sebelum berpisah, Kinan berjanji bahwa suatu hari nanti mereka akan bertemu kembali. Setelah itu, Kinan menemui Wulfric yang masih tenggelam dalam kesedihan. Wulfric merasa dirinya tidak pantas menjadi penerus tahta karena gagal melindungi rakyat dan rajanya. Kinan menyemangatinya dan mengatakan bahwa satu-satunya jalan adalah membunuh Morwen bersama-sama. Mereka lalu mengumpulkan sekelompok kecil prajurit untuk memasuki sumur tua desa. Meskipun rencana itu terdengar gila, mereka yakin di sanalah jalan menuju sarang Morwen. Sebelum berangkat, Kinan meminta Boromir membuatkan senjata baru dengan bahan yang jauh lebih kuat daripada besi biasa. Kemudian Kinan, Freya, dan Wulfric pergi ke danau tempat pesawat luar angkasanya jatuh untuk mengambil sisa-sisa material teknologi. Kinan menyelam ke dasar danau dan berhasil membawa beberapa komponen ke permukaan. Namun saat berada di bawah air, ia dikejutkan oleh kemunculan seekor Morwen. Begitu berhasil naik ke permukaan, Kinan mendapati perahu mereka telah hancur. Ia hanya menemukan Wulfric, sementara Freya menghilang tanpa jejak. Dengan bahan yang berhasil dibawa Kinan, Boromir akhirnya menempa sebuah pedang baru yang jauh lebih besar dan lebih kuat daripada pedang manapun yang pernah dibuat. Setelah semuanya siap, Kinan bersama para prajurit turun ke dalam sumur hingga menemukan sebuah gua bawah tanah yang terhubung dengan lorong-lorong alami. Sementara itu, Freya terbangun dalam keadaan ketakutan. Ia mendapati dirinya berada di sarang Morwen yang dipenuhi tumpukan mayat. Saat berusaha melarikan diri, Morwen muda menemukannya. Namun sebelum sempat menyerang, monster itu menyadari ada penyusup lain di dalam gua sehingga meninggalkan Freya untuk mengejar mereka. Di sisi lain, rombongan Kinan memasuki sebuah gua besar yang mengarah ke kawasan penuh aliran lava. Tak lama kemudian mereka diserang. Mereka akhirnya menemukan sarang Morwen dan berhasil melukai Morwen muda. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal karena banyak prajurit gugur, termasuk Boromir yang tewas dalam pertempuran. Freya berhasil bangkit dan mulai memanggil nama Kinan. Mereka saling menyahut dari kejauhan. Saat hendak memasuki lorong yang gelap, Freya merasakan ada bahaya. Morwen muda yang terluka muncul kembali. Monster itu kini hampir buta dan hanya mengandalkan pendengarannya untuk berburu mangsa. Ketika suara Kinan dan teman-temannya bergema di dalam gua, Morwen langsung menyerang. Freya nyaris terlambat menghindari hantaman maut tersebut. Untuk bergabung dengan Kinan, Freya harus melewati sebuah celah sempit yang terlalu kecil untuk dilewati. Karena tidak memiliki pilihan lain, Kinan dan rekan-rekannya melemparkan pedang baru itu kepada Freya. Dengan senjata tersebut, Freya berhasil menusuk dan membunuh Morwen muda seketika. Akhirnya mereka berhasil berkumpul kembali. Namun bukannya merasakan kebahagiaan, mereka justru terdiam ngeri melihat begitu banyak mayat memenuhi sarang monster itu. Tiba-tiba terdengar suara langkah besar mendekat. Morwen dewasa menemukan jasad anaknya dan langsung mengamuk penuh amarah. Kinan dan yang lainnya melarikan diri hingga tiba di ujung air terjun yang berada di tepi sebuah tebing curam. Mereka mencoba memanjat dinding tebing, tetapi permukaannya terlalu licin. Dalam usaha itu, Freya terpleset dan hampir jatuh, tetapi Kinan berhasil menangkapnya tepat waktu. Di saat yang sama, Wulfric diserang Morwen dewasa. Dengan segenap sisa tenaganya, ia berhasil melukai wajah monster tersebut. Freya akhirnya berhasil selamat, tetapi Morwen melempar tubuh Wulfric ke arah Kinan hingga membuat Kinan harus menghadapi monster itu seorang diri. Ia kembali memasuki gua sambil membawa pedangnya dan berhasil menebas salah satu tentakel Morwen, meski belum mengenai tubuh utamanya. Mengikuti jejak darah monster itu, Kinan terus mengejarnya. Tepat saat Morwen hendak menyerangnya dari belakang, Freya muncul dan menyerang monster tersebut. Kesempatan itu dimanfaatkan Kinan untuk melancarkan serangan mematikan. Namun Morwen masih sempat menyeret Kinan hingga ke bibir jurang. Freya berusaha menarik Kinan agar tidak jatuh, sementara Morwen terus menekannya. Setelah pergulatan sengit, Kinan berhasil meraih pedangnya lalu menebas salah satu tangan Morwen hingga putus. Monster itu akhirnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dasar jurang, mengakhiri ancaman yang selama ini menghantui mereka. Kinan dan Freya kemudian menghampiri Wulfric yang sekarat. Dengan napas yang tersisa, Wulfric bertanya apakah monster itu akhirnya telah mati. Kinan mengangguk dan memastikan bahwa Morwen telah dikalahkan. Wulfric lalu menyerahkan medali lambang kerajaan kepada Kinan sebagai simbol bahwa dialah yang pantas menjadi raja berikutnya. Dengan penuh penyesalan, Wulfric mengaku menyesal karena tidak sempat menjalin persahabatan yang baik dengannya. Kinan tersenyum dan berkata bahwa mereka memang sudah menjadi sahabat. Sesaat setelah mendengar kata-kata itu, Wulfric mengembuskan napas terakhirnya. Kinan dan Freya kemudian memanjat tebing hingga berhasil keluar.
Dari kejauhan mereka melihat Eric dan seluruh penduduk desa telah menunggu di atas kapal. Di tengah suasana haru, Kanan dan Freya saling berciuman. Namun setelah itu, Kanan berpamitan kepada Freya. Ia mengatakan bahwa masih ada satu urusan terakhir yang harus ia selesaikan. Freya khawatir karena ia sadar Kanan mungkin tidak akan pernah kembali. Kanan ternyata kembali ke bangkai pesawat luar angkasanya. Di sana terungkap bahwa istrinya selama ini berada di dalam kapsul hibernasi selama perjalanan antariksa. Sayangnya, kapsul itu pecah saat pesawat jatuh sehingga sang istri meninggal dunia. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada mendiang istrinya, Kanan kembali menemui komputer pesawat. Komputer itu memberitahu bahwa rekan-rekannya sedang menuju lokasi untuk mencarinya. Namun, Freya yang diam-diam mengawasinya dari balik semak melihat Kanan menghancurkan komputer tersebut. Dengan tindakan itu, Kanan rela mengorbankan satu-satunya kesempatan untuk kembali ke dunia asalnya demi tetap tinggal bersama orang-orang Viking yang telah menjadi keluarganya. Dalam epilog, Freya menceritakan bahwa Wulfric dan Raja Radger dimakamkan dengan penghormatan tertinggi sesuai tradisi Viking. Sebagai penghargaan atas keberanian mereka, ia juga mengisahkan bahwa Kanan, yang dahulu hanyalah seorang asing, akhirnya diangkat menjadi raja baru. Freya menjadi istrinya, sementara Eric mereka angkat sebagai putra mereka. Freya menutup kisah itu dengan mengatakan bahwa Kanan mungkin dikirim oleh para dewa, tetapi ketika kesempatan untuk kembali ke asalnya tiba, ia memilih tetap tinggal bersama rakyat yang kini ia cintai.